Berhenti sebentar, jangan lanjutkan scrollmu sebelum mendengar ini. Jika hari ini hidupmu terlihat baik-baik saja, jika kamu merasa lebih tenang, lebih rapi, lebih religius dari sebelumnya. Jika orang-orang mulai memujimu sebagai pribadi yang matang, sabar, dan saleh. Hati-hati, karena justru di titik inilah banyak jiwa terpilih jatuh tanpa suara. Ini bukan peringatan biasa, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang merasa sedang berjalan di jalan yang benar. Tahukah kamu, jebakan paling berbahaya tidak pernah terlihat seperti dosa. Ia tampil rapi, ia terlihat baik, ia bahkan sering disebut hikmah. Banyak orang hancur bukan karena maksiat besar, tetapi karena kebaikan yang salah arah. Awalnya kamu hanya ingin tenang, lalu kamu memilih diam daripada menyuarakan kebenaran. Kamu menyebutnya dewasa, padahal itu adalah awal kelumpuhan jiwa. Awalnya kamu hanya ingin dihargai, lalu kamu mulai menyukai pujian. Kamu menyebutnya motivasi, padahal itu sedang menggeser tujuan ibadahmu. Inilah jebakan jiwa terpilih. Halus, sunyi, mematikan. Musuh terbesar iman bukan keburukan yang jelas, melainkan kebaikan yang membuatmu berhenti bertumbuh. Perhatikan, ketika doamu mulai jarang tapi alasanmu terasa masuk akal. Ketika hatimu terasa tenang, tapi air mata taubatmu menghilang. Ketika kamu sibuk membantu banyak orang, tapi jarang duduk sendirian dengan Tuhan. Disitulah bahaya bekerja. Jiwa terpilih jarang diuji dengan dosa kasar. Mereka diuji dengan kenyamanan, dengan perasaan aman, dengan keyakinan bahwa, aku sudah cukup baik. Dan ketika seseorang merasa sudah cukup, ia berhenti waspada. Saat itulah jebakan menutup. Banyak yang tidak sadar sedang dijauhkan secara perlahan. Bukan dengan paksaan, bukan dengan penderitaan, tapi dengan sesuatu yang terlihat indah dan masuk akal. Jika kamu merasa tersentuh oleh kalimat ini, jika ada bagian hatimu yang terasa terusik, maka kemungkinan besar pesan ini memang untukmu. Jangan menutup video ini, karena setelah ini, kita akan membongkar satu persatu bentuk jebakan halus yang paling sering menjatuhkan jiwa terpilih, tanpa mereka pernah sadar sedang dijerat. Dan satu di antaranya, mungkin sedang kamu jalani sekarang. 1. Kebaikan palsu yang membuat lalai. Tidak semua yang tampak baik membawa kita mendekat kepada Tuhan. Ada kebaikan yang justru membuat hati nyaman, tapi iman melemah tanpa disadari. 2. Kenyamanan yang mematikan ruhani. Saat hidup terasa terlalu nyaman, disitulah jiwa terpilih sering lengah. Kenyamanan bisa menjadi jebakan paling halus. 3. Pujian yang mengikis keikhlasan. Pujian terlihat manis, tapi bisa perlahan memindahkan tujuan dari Allah ke manusia. 4. Kesibukan baik yang menghilangkan yang terbaik. Terlalu sibuk dengan hal baik, hingga melupakan yang paling benar dan paling bernilai di sisi Tuhan. 5. Lingkaran yang tampak saleh tapi melemahkan. Tidak semua lingkungan religius membawa pertumbuhan iman. Ada yang justru menumpulkan nurani. 6. Merasa sudah cukup, padahal sedang menurun. Perasaan, aku sudah baik, sering menjadi tanda awal kemunduran spiritual. 7. Ujian halus untuk jiwa terpilih. Semakin tinggi potensi seseorang, semakin halus pula ujiannya. Bukan dosa besar, tapi kelalaian kecil yang konsisten. 8. Kebenaran yang dibungkus dengan ego. Ketika kebenaran dipakai untuk meninggikan diri, ia berubah menjadi senjata yang menjerumuskan. 9. Amal yang ramai, hati yang sepi. Aktivitas keagamaan meningkat, tapi hubungan batin dengan Tuhan justru menjauh. 10. Jebakan terakhir, merasa aman dari jebakan. Saat seseorang merasa, aku tidak mungkin jatuh, disitulah bahaya paling besar sedang menunggu. Poin 1. Kebaikan palsu yang membuat lalai. Banyak orang mengira bahaya terbesar dalam hidup beragama adalah dosa besar. Padahal, sejarah kejatuhan manusia justru lebih sering dimulai dari sesuatu yang tampak baik. Kebaikan palsu tidak pernah datang dengan wajah menakutkan. Ia datang dengan senyum, dengan alasan yang masuk akal, dengan dalih kebijaksanaan, bahkan dengan ayat dan nasihat. Inilah mengapa ia begitu berbahaya, karena ia membuat seseorang merasa aman, padahal sedang berjalan menjauh. Kebaikan palsu bukan berarti perbuatan buruk yang disamarkan. Ia adalah kebaikan yang kehilangan arah. Secara lahiriah terlihat benar, tetapi secara batin perlahan mengikis kesadaran kepada Tuhan. Orang yang terjebak di dalamnya tidak merasa berdosa, bahkan sering merasa lebih baik daripada sebelumnya.
Inilah awal kelalaian. Seseorang mulai melakukan banyak hal baik, membantu, menasihati, terlibat dalam kegiatan keagamaan, berbagi kata-kata bijak. Namun di saat yang sama, ia mulai jarang bermunajat dalam kesunyian. Ia sibuk di hadapan manusia, tetapi semakin jarang berhadapan dengan Allah. Doanya tidak lagi basah oleh air mata. Taubatnya tidak lagi lahir dari rasa takut dan cinta, melainkan sekadar rutinitas. Inilah ciri utama kebaikan palsu, ia ramai di luar, tapi sepi di dalam. Kebaikan sejati selalu melahirkan kerendahan hati. Sementara kebaikan palsu melahirkan rasa aman palsu. Seseorang mulai berkata dalam hatinya, "Aku sudah berada di jalan yang benar." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sangat berbahaya. Karena begitu seseorang merasa aman, ia berhenti waspada. Dan ketika kewaspadaan hilang, kelalaian masuk tanpa perlawanan. Kebaikan palsu juga sering datang dalam bentuk toleransi yang salah. Seseorang memilih diam ketika melihat kebatilan, bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena takut kehilangan kenyamanan. Ia menyebut diamnya sebagai sikap dewasa. Padahal, dalam diam itu ada nurani yang mulai dibungkam. Sedikit demi sedikit, standar kebenaran diturunkan. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak ingin terganggu. Inilah jebakan yang sangat halus, kebaikan yang tidak lagi mengajak pada perbaikan, tetapi sekadar menjaga perasaan. Lebih berbahaya lagi, kebaikan palsu sering dibungkus dengan niat yang tampak ikhlas. Seseorang berkata, "Yang penting niatku baik." Padahal niat yang baik tidak pernah membenarkan kelalaian yang terus-menerus. Niat yang baik seharusnya mendorong muhasabah, bukan menjadi tameng untuk menghindari introspeksi. Jiwa terpilih seringkali terjebak di titik ini. Karena mereka tidak diuji dengan dosa yang jelas. Mereka diuji dengan peran-peran mulia, dengan amanah, dengan kepercayaan orang lain. Dan ketika peran itu lebih dijaga daripada hubungan dengan Tuhan, disitulah kebaikan berubah menjadi jebakan. Seseorang bisa rajin berbicara tentang kebaikan, tetapi lupa memperbaiki hatinya. Ia bisa menjadi rujukan banyak orang, tetapi jarang menjadi pendengar bagi suara nuraninya sendiri. Ia sibuk menasihati, tetapi jarang dinasihati. Inilah tanda bahwa kebaikan telah berubah menjadi identitas, bukan lagi ibadah. Kebaikan sejati selalu membuat seseorang merasa kecil di hadapan Allah. Sedangkan kebaikan palsu membuat seseorang merasa besar di hadapan manusia. Ketika kebaikan tidak lagi melahirkan rasa takut akan akhir hidup, ketika amal tidak lagi membuat seseorang menangis dalam doa, maka saat itu kebaikan perlu dicurigai. Bukan karena kebaikan itu salah, tetapi karena hati yang menjalankannya mulai lalai. Kelalaian tidak selalu ditandai dengan maksiat. Kadang ia ditandai dengan perasaan tenang yang tidak lagi disertai kegelisahan iman. Hati terasa damai, tetapi tidak lagi bergetar. Inilah tanda bahaya yang sering diabaikan. Poin 2. Kenyamanan yang mematikan ruhani. Tidak ada yang salah dengan kenyamanan. Namun bagi jiwa terpilih, kenyamanan sering menjadi ujian yang paling berat. Karena kenyamanan membuat seseorang berhenti bergerak, berhenti bertanya, berhenti menangis di hadapan Tuhan. Kenyamanan ruhani bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Dimulai dari hidup yang mulai stabil, masalah yang berkurang, rutinitas ibadah yang terasa cukup. Seseorang merasa tidak lagi dikejar-kejar rasa takut, tidak lagi dihantui kegelisahan. Hidup terasa tertata, dan justru disitulah bahaya dimulai. Kenyamanan membuat seseorang menunda taubat, menunda perbaikan, menunda perubahan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa belum perlu. Kalimat, "nanti saja," menjadi sangat masuk akal ketika hidup terasa aman. Padahal, ruhani yang sehat selalu merasa haus, bukan puas. Ia selalu merasa kurang, bukan cukup. Ketika seseorang merasa sudah cukup, ia berhenti mencari. Dan ketika pencarian berhenti, pertumbuhan iman pun berhenti. Kenyamanan juga membuat seseorang menurunkan standar mujahadah. Ibadah yang dulu dilakukan dengan penuh perjuangan kini dikerjakan sekadarnya. Bukan karena malas, tetapi karena hati tidak lagi terdesak. Tidak ada rasa takut kehilangan. Tidak ada rasa cemas akan jarak dengan Tuhan. Inilah mengapa kenyamanan disebut mematikan ruhani. Ia tidak membunuh secara tiba-tiba. Ia membuat iman tertidur perlahan. Orang yang terjebak dalam kenyamanan sering tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan menjadi transaksional. Ia beribadah ketika membutuhkan, dan merasa cukup ketika kebutuhan terpenuhi.
Ia lupa bahwa ibadah bukan sekadar alat, tetapi tujuan itu sendiri. Kenyamanan juga melahirkan pembenaran-pembenaran halus. Ketika ibadah berkurang, selalu ada alasan yang tampak logis: lelah, sibuk, sudah banyak berbuat baik. Semua alasan itu terdengar manusiawi, tetapi jika dibiarkan, ia menjadi pintu masuk kelalaian. Lebih jauh lagi, kenyamanan membuat seseorang alergi terhadap nasihat yang menggugah. Ia tidak suka diingatkan tentang kematian, tentang dosa, tentang tanggung jawab akhirat. Ia lebih memilih konten yang menenangkan daripada yang menyadarkan. Padahal, iman tidak tumbuh dari ketenangan semu, tetapi dari kejujuran menghadapi kenyataan diri. Jiwa terpilih sering kehilangan kekuatan justru saat hidup terasa ringan. Ketika masalah berat datang, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika masalah pergi, doa menjadi singkat, bahkan lupa. Kenyamanan membuat seseorang lupa bahwa dunia bukan tempat beristirahat. Ia hanya persinggahan. Ketika persinggahan terasa seperti tujuan, maka arah hidup pun bergeser tanpa disadari. Tanda paling berbahaya dari kenyamanan ruhani adalah ketika seseorang tidak lagi merasa takut kehilangan Allah. Ia merasa yakin bahwa hubungannya baik-baik saja, tanpa pernah mengecek kembali hatinya. Padahal, iman yang tidak dijaga akan memudar, seperti api yang tidak diberi bahan bakar. Ruhani yang hidup selalu gelisah dalam kebaikan. Ia tidak pernah benar-benar tenang sebelum bertemu Tuhan. Sebaliknya, ruhani yang mati merasa damai di dunia, tetapi hampa dalam doa. Kenyamanan tidak perlu dihindari, tetapi harus dicurigai. Setiap kali hidup terasa terlalu tenang, jiwa terpilih perlu bertanya, apakah ini ketenangan karena dekat dengan Tuhan, atau ketenangan karena berhenti berjuang? Pertanyaan inilah yang menjaga iman tetap hidup. Poin 3. Ujian yang mengikis keikhlasan. Tidak semua yang membuat hati senang adalah tanda kebaikan. Ada sesuatu yang terasa ringan, manis, dan menyenangkan, tetapi perlahan menggerogoti inti amal, pujian. Pujian bukan dosa, namun bagi jiwa yang sedang bertumbuh, pujian bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada celaan. Pada awalnya, pujian hanya singgah sebentar. Seseorang dipuji karena kebaikannya, karena kesabarannya, karena ilmunya. Ia tersenyum, mengucap syukur, dan melanjutkan amalnya. Tetapi tanpa disadari, pujian yang sering datang mulai tinggal lebih lama di hati. Ia tidak lagi sekadar didengar, tetapi dinikmati. Disinilah keikhlasan mulai diuji. Keikhlasan sejati bekerja dalam sunyi. Ia tidak membutuhkan saksi. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Namun ketika pujian datang terus-menerus, jiwa mulai tergoda untuk menjadikannya tujuan. Amal yang tadinya dilakukan karena Allah, perlahan bergeser menjadi amal yang dilakukan karena perasaan dihargai. Perubahan ini sangat halus. Tidak terasa seperti pengkhianatan. Justru terasa seperti kemajuan. Seseorang menjadi lebih bersemangat beramal ketika ada yang melihat. Lebih berapi-api ketika ada yang memuji. Dan tanpa sadar, semangat itu menurun ketika tidak ada yang memperhatikan. Inilah tanda awal keikhlasan yang terkikis. Pujian juga melahirkan ketergantungan emosional. Seseorang mulai mengukur nilai dirinya dari penilaian orang lain. Ketika dipuji, ia merasa berharga. Ketika tidak dipuji, ia merasa hampa. Padahal nilai seorang hamba tidak pernah ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Lebih berbahaya lagi, pujian membuat seseorang enggan menerima kritik. Nasihat terasa mengganggu, teguran terasa seperti ancaman, karena citra diri yang sudah terbangun tidak ingin diganggu. Inilah saat amal berubah menjadi identitas, bukan lagi ibadah. Jiwa terpilih sering terjebak di titik ini, karena mereka memang memiliki kualitas yang layak dipuji. Namun justru karena itulah mereka diuji. Pujian datang bukan untuk mengangkat derajat, tetapi untuk menguji arah hati. Ketika pujian mulai memengaruhi niat, amal kehilangan ruhnya. Ia tetap terlihat baik di luar, tetapi kosong di dalam. Seperti tubuh tanpa jiwa, bergerak, tetapi tidak hidup. Tanda paling jelas dari pujian yang mengikis keikhlasan adalah ketika seseorang mulai kecewa jika tidak diperhatikan. Ia merasa tidak dihargai, padahal sebelumnya ia mengaku beramal tanpa pamrih. Kekecewaan ini adalah alarm. Ia menunjukkan bahwa hati telah menaruh harapan di tempat yang salah. Keikhlasan tidak berarti menolak pujian. Keikhlasan berarti tidak menggantungkan diri padanya. Pujian boleh datang dan pergi, tetapi tujuan tetap satu, Allah. Ketika tujuan itu bergeser,
sekecil apapun, maka seluruh amal berada dalam bahaya. Poin 4. Kesibukan baik yang menghilangkan yang terbaik. Banyak orang terjatuh bukan karena berbuat buruk, tetapi karena terlalu sibuk berbuat baik. Ini terdengar aneh, tetapi inilah salah satu jebakan paling halus bagi jiwa terpilih. Kesibukan yang baik bisa menghalangi dari yang terbaik. Tidak semua kebaikan memiliki nilai yang sama. Ada kebaikan yang penting, dan ada kebaikan yang paling utama. Masalah muncul ketika seseorang tenggelam dalam kebaikan yang sekunder hingga melupakan yang esensial. Seseorang aktif di banyak kegiatan, sosial, dakwah, komunitas, pelayanan. Jadwalnya penuh, energinya terkuras, ia terlihat produktif. Tetapi di tengah semua itu, ia mulai kehilangan waktu untuk duduk diam bersama Tuhan. Doanya menjadi cepat, zikirnya menjadi formal, Al-Qur'annya dibaca tanpa kehadiran hati. Inilah kesibukan yang mencuri yang terbaik. Yang terbaik dalam hidup beriman bukanlah banyaknya aktivitas, tetapi kedalaman hubungan dengan Allah. Ketika hubungan itu melemah, semua aktivitas lain kehilangan arah. Ia mungkin tetap membawa manfaat bagi orang lain, tetapi tidak lagi membawa perubahan bagi dirinya. Kesibukan juga membuat seseorang merasa berjasa. Ia merasa sudah melakukan banyak hal, sehingga secara tidak sadar menuntut keringanan dari dirinya sendiri. Aku sudah capek berbuat baik, katanya. Kalimat ini terdengar tulus, tetapi sering menjadi alasan untuk mengendurkan ibadah pribadi. Lebih jauh lagi, kesibukan membuat seseorang jarang bermuhasabah. Ia tidak punya waktu untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih ikhlas? Apakah aku masih dekat dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini tenggelam di antara agenda dan tanggung jawab. Jiwa terpilih sering lupa bahwa setan tidak selalu menghalangi dengan dosa. Kadang ia menyibukkan dengan hal baik agar tidak sempat melakukan yang terbaik. Ia tidak melarang salat, tetapi membuat salat tergesa-gesa. Ia tidak melarang zikir, tetapi membuat zikir tanpa rasa. Kesibukan yang baik juga bisa menumbuhkan kesombongan halus. Seseorang merasa dirinya lebih berguna daripada yang lain. Ia lupa bahwa amal diterima bukan karena sibuk, tetapi karena ikhlas dan sesuai tuntunan. Yang paling berbahaya, kesibukan membuat seseorang jarang merasa butuh kepada Allah. Ia merasa mampu, terbiasa mengatur, terbiasa memimpin. Ketergantungan kepada Tuhan bergeser menjadi kepercayaan diri yang berlebihan. Padahal, jiwa yang sehat selalu merasa lemah di hadapan Allah, seberapapun sibuk dan penting perannya. Kesibukan yang benar seharusnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Jika kesibukan menjauhkan dari doa yang khusyuk, dari taubat yang jujur, dari rasa takut yang sehat, maka kesibukan itu perlu ditata ulang. Karena pada akhirnya, yang akan ditanya bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa tulus dan benar kita melakukannya. Pada akhirnya, perjalanan iman bukan tentang seberapa jauh kita melangkah di hadapan manusia, tetapi seberapa jujur kita berdiri di hadapan Allah. Banyak jiwa tidak jatuh karena tersandung dosa besar, melainkan karena perlahan tertidur oleh hal-hal yang terlihat baik, aman, dan masuk akal. Kebaikan palsu membuat kita merasa benar tanpa merasa dekat. Kenyamanan mematikan membuat kita tenang tanpa merasa haus. Pujian mengikis keikhlasan hingga amal kehilangan ruhnya. Kesibukan baik mencuri yang terbaik hingga hubungan dengan Tuhan menjadi dangkal. Semua ini bukan jebakan untuk orang sembarangan. Ini ujian untuk jiwa-jiwa yang memiliki potensi. Untuk mereka yang pernah bersungguh-sungguh, lalu diuji dengan rasa cukup. Jika hari ini kamu merasa hidupmu baik-baik saja, imanmu stabil, amalmu berjalan, itu bukan alasan untuk lengah. Justru disitulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Karena musuh iman tidak selalu datang dengan keburukan yang jelas. Ia datang dengan ketenangan yang tidak lagi melahirkan tangisan doa. Jiwa yang hidup selalu gelisah dalam kebaikan. Ia tidak pernah benar-benar puas. Ia selalu bertanya, apakah aku masih lurus? Apakah aku masih ikhlas? Apakah aku masih dekat? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah tanda iman yang bernapas. Jangan takut merasa kurang. Jangan takut merasa belum cukup. Rasa takut itu bukan kelemahan, itulah penjaga keselamatan. Lebih berbahaya merasa aman daripada merasa berdosa. Karena orang yang merasa berdosa masih mencari jalan pulang. Sedangkan orang yang merasa aman sering lupa bahwa ia sedang menjauh. Maka hari ini, berhentilah sejenak. Periksa kembali niatmu, tata ulang kesibukanmu, curigai kenyamananmu, dan kembalikan pusat hidupmu ke satu arah, Allah.
Jika ada satu doa yang layak kita bawa pulang dari renungan ini, maka biarlah doa itu sederhana namun jujur. Ya Allah, jangan biarkan kebaikan menjauhkan kami darimu. Jangan biarkan kenyamanan melalaikan kami dari mengingatmu. Dan jangan biarkan amal kami menjadi hijab antara kami dan Engkau. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar menjadi baik, tetapi selamat. Dan keselamatan hanya dimiliki oleh mereka yang terus waspada, bahkan ketika hidup terasa baik-baik saja.